Halo Summoners, selamat datang di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Sarah pengen nanya nih, ada nggak sih satu momen yang dimana menurut Bunda tuh paling berkesan pada saat Bunda selama berkecimpung di forum anak ini? Yang paling berkesan tuh ya karena tadi kan karena memang dideklarasikan di tahun 2020 dan tidak terlalu Iya. banyak kegiatan kami. Justru yang paling berkesan adalah ketika saya belum berada di provinsi. Belum ada di Iya, provinsi itu ya, Bu? saya bilang bahwa ketika anak-anak itu diberikan ruang dan peran, ternyata mereka bisa loh gitu loh. Bisa lah, Bu. Saya surprising sih ya. Iya. Surprising mereka memberikan positioning gitu, memberikan posisi tawar bahwa karena memang didukung pada saat itu oleh Perbub ya, waktu itu Pak Zadi masih bupati, Perbub bahwa untuk melakukan Musrenbangdes, forum anak harus dilibatkan. Kalau nggak bisa dilakukan Musrenbangdes. iya. Nah, bagaimana mereka punya keberanian dan punya intelijensia gitu ya Intelijensia, iya. untuk memberikan pendapatnya gitu. Nah, itu saya surprising sih. Itu yang membuat saya keren ya anak-anak ini ternyata kalau diberikan ruang dan peran Diberikan ruang dan peran mereka dan bisa, ya, Bu. diberikan tanggung jawab lah gitu ya. Bisa Benar. pastinya. Nah, itu sih yang paling berkesan. Iya. Makanya harapan saya sih sebenarnya masing-masing kabupaten ini melakukan itu gitu. Jadi forum anak benar-benar diberikan peran dan ruang. Itu kan bukan hanya soal regulasi tapi juga di anggaran. Iya, Bahwa di forum anggaran. anak juga akan mendapatkan anggaran gitu. Bagaimana mereka bisa mengembangkan diri mereka, wadah ini berkarya gitu. Itu sih. Nah, Bun, kita kan kemarin seperti yang Bunda bilang tadi bahwa semenjak dari 2020 itu udah ada COVID dan pandemi-pandemi lainnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya udah disusun secara terprogram malah nggak jadi nih. Benar. Nah, sekolah pun nggak jalan. Anak-anak tuh jadi susah untuk bersosialisasi. Benar. Sekarang kan kita udah new normal nih. Iya. Gimana? PTM ya. Tapi anak-anaknya tuh masih susah nih karena nggak pernah bertemu langsung dengan orang ramai, orang banyak. Jadi Masa sih masih susah? iya, Gimana? maksudnya gini, jadi banyak anak-anak yang ngerasa, duh rame nih gitu. Oh, Mungkin nggak percaya gitu, nggak kayak nggak percaya diri gitu ya. Iya, jadi lebih mungkin kalau bahasa kan tuh redup di keramaian kan. Nah, iya redup di keramaian yang kita bilang. Nah, cara anak supaya bisa show up gimana tuh, Bun? Mungkin teman-teman atau Bunda ada saran buat teman-teman dan buat Sarah juga gitu. Iya, harus ditanya dulu mereka khawatir kenapa ya. Jadi pertanyaan sama diri, aduh ketika ngeliat keramaian, apa dia punya trauma tentang COVID ini? Itu Iya. kan itu menjadi latar belakang ya. Terus atau memang ketika rame karena memang udah lama nggak bersosialisasi, nggak pede gitu ya, Iya. nggak pede, takut salah, takut nggak bisa bikin temen ya, Iya. nggak bisa making friend karena selama ini ngobrolnya kurang dapat nih karena memang nggak pernah dapat tatap muka gitu ya. Nah, Paling ngobrolnya di handphone. di handphone kan. Iya. Nah, kalau memang udah dapat nih permasalahan dalam dirinya mereka masing-masing, ya mereka harus bisa healing. Bagaimana healingnya? Satu mungkin ngobrol dengan orang yang bisa menginspirasi mereka, yang bisa menguatkan mereka. Kedua adalah membaca-baca buku yang bisa menginspirasi dan memprovokasi. Memprovokasi ya guys. Saya lebih senang memprovokasi biar kayak Memprovokasi itu memacu diri kita ya, iya, Bun? benar, Iya. tapi konotasinya negatif sih ya kalau provokasi ya. Jadi bisa menginspirasi dan bisa memotivasi si anak untuk bisa move on dari rasa khawatirnya gitu ya. Kalau semama bisa kita bicara tentang khawatirnya karena pandemi, dia harus memastikan oke, ini sekarang udah vaksin semua, seperti hal-hal gitu loh, dibikin listnya gitu. Apa sih yang bikin saya khawatir? Oh, saya khawatir nih kalau takut terpapar misalnya. Oh enggak, mereka sudah divaksin dan dia juga udah divaksin. Nah, hal-hal gitulah yang bikin menjadi catatan yang bisa membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Gitu. Terus Bun, harapan Bunda nih untuk anak-anak Sepulau Belitung, khususnya anak-anak SMA dan sederajatnya dan SMA 1 Mangga pastinya gitu. Harapan saya yang pasti kalian inilah ya, jadi kalian punya mental juang dan punya berdaya saing. Saya ini kayak udah kayak guru ngomongnya ya. Kenapa saya bilang mental juang dan berdaya saing? Karena zamannya kalian ini
lebih susah dari zaman saya. Artinya ketika kita bicara zaman hari ini, kalian akan dihadapkan digital ya, zamannya digital itu udah nggak bisa jadi pilihan, itu menjadi suatu keharusan. Jadi kalian harus punya sikap juang. Juangnya gimana? Ya kalian mempelajari digital, mempelajari teknologi, perluas wawasan ya. Jangan sampai nanti kalian ketinggalan zaman gitu ya. Jadi harapan saya usia-usia SMA inilah sebaik-baiknya kalian bagaimana bisa menggali ilmu seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, bikin pertemanan sebanyak-banyaknya, karena itu akan menjadi network kalian nantinya. Sebagai relasi juga ya. Jadi relasi, jadi network, jadi jejaring kalian nantinya ya. Kedepannya. Bikin pertemanan sebanyak-banyaknya, dan itu tadi harus melek digital. Ya. Saran Bunda nih, gimana sih biar kita tuh bisa melek digital untuk menghadapi dengan situasi sekarang, dengan masa kedepannya nih? Iya, kalau menurut saya apa yang bisa kalian lakukan, kalau bicara tentang kayak Saras gitu, Rifki gitu ya, pasti lah yang namanya di IT digital tuh pasti lebih paham dari saya lah ya. Amin, pastinya. Nah, mumpung nih kalian memang lagi pada terbuka semua otaknya gitu ya, wawasannya, kalian cari nih wadah atau medianya, misalnya ikut seminar kek, workshop kek gitu ya. Bagaimana bisa kalian memperdalam dan memperluas ilmu kalian tentang digital. Nah, jadi digital ini bukan hanya kita bicara tentang main media sosial saja gitu kan, tapi bagaimana kita bisa menciptakan menciptakan satu software misalnya, itu menjadi peluang usaha kita, atau bisa menjadi satu kalau kita bicara digital, membantu teman-teman kita atau membantu lingkungan kita untuk membantu penjualannya misalnya. Artinya ketika kita mempelajari digital IT, kita bukan hanya untuk diri sendiri yang harus dipikirkan, tapi bagaimana memberi dampak ke masyarakat, memberi dampak dan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat. Nah, kalau saya selalu bilang sukses ya buat kalian. Saya sekarang mau nambahin, semoga kalian sukses di usia-usia ini ya. Amin. Sukses ke depannya dan juga mulia. Kalau kita bicara tentang sukses itu akan bicara tentang diri sendiri. Ya. Tapi kalau kita bicara mulia, bagaimana kalian nanti akan berpikir memberikan manfaat kepada orang banyak. Apa ilmu yang kalian dapat, kalian akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu mulia. Sukses dan mulia. Jadi kalau misalkan sukses, kita juga harus menjadi mulia. Beriringan ya, Bun. Mulia bukan sempurna ya, tapi mulia tuh bagaimana kita bisa memberikan manfaat dan dampak kepada lingkungan. Jadi intinya lebih ke diri sendiri. Gimana kita menghadapi kedepannya itu? Gimana kita memotivasi diri sendiri untuk bisa menghadapi zaman digital kedepannya ya, Bun. Iya, itu kalau kita bicara tentang sukses, sukses ya kalian gitu misalnya ya. Saya mau menambahkan itu sukses dan mulia gitu. Jadi kalau sukses itu bicara tentang kalian diri sendiri, bicara tentang dirinya Sarah sendiri gitu. Tapi kalau bicara mulia, berarti Sarah punya satu keinginan memberikan dampak dan manfaat kepada lingkungan gitu, dari apa yang Sarah punya. Apakah ilmu, apakah itu materi ya, itu namanya mulia. Jadi kalau kita ingat dengan salah satu hadis Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain, itu mulia. Jadi harapan saya, kalian generasi muda ini bukan hanya sukses tapi juga mulia. Amin. Oke guys, jadi mungkin cukup dulu ya, Bun. Cukup dulu podcast kita pada kali ini. Semoga kegiatan dan acara kita pada hari ini sukses dan mulia. Memberikan dampak ya. Memberi dampak kebaikan dan mulia untuk kita semua. Amin. Saya Sartika bersama Bunda Melati pamit undur diri. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Dadah. Assalamualaikum.